Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan. Hingga pada akhir Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Yang saya sayangi anak-anakku semua, siswa-siswi SD Kreativitas Anak Indonesia, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan memudahkan jalan kita di dalam menuntut ilmu. Ya. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang adab menuntut ilmu. Materi ini merupakan materi pelengkap dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan di sekolah maupun pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lakukan di rumah. Jadi ini berlaku umum untuk semua jenjang kelas. Silahkan, boleh disimak, boleh diamalkan. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Ya. Dalam menuntut ilmu, yang harus kita dahulukan adalah adab. Ya. Adab itu adalah sifat-sifat mulia atau sifat-sifat baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sudah mengamalkan adab, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat. Jika kita sudah mendapatkan ilmu, insya Allah ibadah kita juga akan benar. Kalau ibadah kita sudah benar, maka insya Allah akhlak kita akan baik. Ya. Jadi ada kaitannya antara adab, ilmu dengan akhlak. Ya. Untuk pembahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang adabnya saja ya. Jadi adab-adab menuntut ilmu itu ada banyak. Ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji yang menerangkan tentang adab dalam menuntut ilmu. Ya, jadi kitab ini ya, buku ini merupakan buku wajib ya, kitab wajib bagi kalangan santri di pondok pesantren ya. Jadi kalau kalian nyantri ya, mondok di pesantren, khususnya di pesantren-pesantren salafiyah, ini merupakan kitab wajib yang harus kalian pelajari sebelum kalian mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain ya. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab dibandingkan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain? Karena di sini ada rahasia ya, ada kunci ya, bahwa adab itu merupakan kunci sukses di dalam menuntut ilmu. Jika adabnya benar, insya Allah ilmu apapun yang kalian pelajari akan berhasil dan bermanfaat ya. Dijelaskan dalam kitab tersebut, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali kalian melaksanakan 6 hal. Ya, 6 hal itu apa saja? Yaitu zakain, wa khirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa irsyadi ustadzin, wa tuli zamani. Ya. Kita bahas dari yang pertama, yaitu zakain, yaitu cerdas. Cerdas di sini maksudnya adalah mau mengoptimalkan segala potensi kecerdasan yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi di dalam diri setiap manusia itu memiliki beragam potensi kecerdasan. Ya, dan semuanya itu harus dioptimalkan.
Ya, insya Allah kalau kita mengoptimalkan kecerdasan yang ada di dalam diri kita, insya Allah pembelajaran kita akan berhasil. Ya. Dan hal ini ya yang diutarakan di dalam kitab ini ya ternyata sejalan ya dengan apa yang selama ini kita laksanakan di sekolah. Karena di sekolah kita di SDKAI juga menerapkan ya kurikulum multiple intelligence ya, yaitu kecerdasan majemuk. Jadi di sekolah ini ya kalian tidak hanya dinilai dari angka-angka atau nilai ulangan misalkan atau nilai ujian, nilai praktik dan sebagainya ya. Tidak hanya nilai-nilai itu ya. Tapi ada beberapa ya, variabel lain yang dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan kalian ya. Jadi nilai itu tetap penting ya, nilai tetap penting ya, tapi itu bukan satu-satunya acuan. Ya. Kalau kalian perhatikan di dalam rapot kalian itu sebenarnya sudah ada semua catatan-catatan tentang kecerdasan-kecerdasan yang ada di dalam diri kalian. Ya, jadi guru-guru kalian itu setiap semester membuat catatan-catatan di raport kalian. Ya, itu harus kalian lihat ya sebenarnya harus kalian pelajari ya supaya bisa bermanfaat buat kalian. Ya. Kecerdasan-kecerdasan tersebut ya, yaitu pertama kecerdasan bahasa, kedua kecerdasan logika atau matematika, ya. Kemudian kecerdasan visual atau spasial, ya. Kemudian kecerdasan kinestetik. Di sini ada motorik kasar, ada motorik halus, ya. Jadi motorik kasar kalian juga dioptimalkan, motorik halusnya juga dioptimalkan, ya. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, intrapersonal. Yang kedelapan, kecerdasan natural. Yang kesembilan, kecerdasan moral. Ya, jadi ada 9 kecerdasan. Ditambah lagi, di dalam raport kalian itu ada penilaian tentang kreativitas dan kecakapan hidup. Ya. Semuanya itu termasuk usaha atau ikhtiar kita untuk mengoptimalkan kecerdasan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu khirsin. Ya, khirsin artinya optimis ya, atau mempunyai tekad yang kuat, ya. Mempunyai tekad semangat yang tinggi, yaitu namanya khirsin. Ya. Jadi setiap orang jika ingin berhasil maka harus mempunyai semangat. Tidak bisa kita mewujudkan cita-cita kita hanya dengan bermalas-malasan. Ya, itu sangat tidak mungkin. Ya. Tetapi kita juga tidak bisa hanya mengandalkan semangat kita saja ya. Tapi ada beberapa hal lain yang juga terkait dengan hal ini. Ya, misalnya adalah ridho orang tua ya, atau doa dari orang tua ya. Jadi kalau kalian rajin belajar, semangatnya tinggi, optimismenya juga sangat kuat ya. Tapi kalian tidak adab kepada orang tua, ya, tidak hormat kepada orang tua, atau sering menyakiti orang tua, ya, membuat orang tua sedih, maka ilmu yang akan kita pelajari itu akan percuma, ya, tidak akan bermanfaat buat kalian. Ya. Karena itu, maka harus dibarengi kedua-duanya, ya, antara khirsin dengan birrul walidain. Ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu kita membutuhkan ridhonya, doa dari orang tua, ya, agar semangat belajar kita ini bisa bermanfaat, ya, bisa berhasil. Ya. Contohnya ada seorang ulama, ya, yang mempunyai optimisme belajar yang sangat tinggi ya sejak kecil, ya, walaupun beliau memiliki keterbatasan. Ya. Beliau adalah Imam Bukhari, yaitu seorang ulama besar ahli hadis. Ya. Beliau mempunyai keterbatasan, yaitu matanya buta. Jadi mempunyai keterbatasan penglihatan. Ya. Umur 4 tahun, matanya buta. Ya. Ayahnya sudah meninggal. Hanya tinggal ibunya yang merawat. Single parent. Ya. Tetapi Imam Bukhari ya, ketika kecil mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar. Ya. Bahkan beliau mengutarakan kepada orang tuanya, ya, kepada ibunya, bahwa ingin mempelajari hadis. Saat itu ibunya ya
kasihan ya, karena keterbatasan anaknya yang tidak bisa melihat harus mempelajari ilmu hadis yang begitu sulit. Akhirnya sang ibu berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Ya, setelah ibunya berdoa, penglihatan Imam Bukhari kembali seperti semula, sembuh, bisa melihat lagi. Ya, ini adalah salah satu anugerah dari Allah, betapa doa orang tua itu penting. Ya. Jika kita berani kepada orang tua kurang ajar atau menyakiti perasaan orang tua, ya, maka kita akan kesulitan untuk menuntut ilmu. Bahkan setelah kita menuntut ilmu pun, ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Ya. Karena itu, jika kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan kita, khususnya kepada orang tua, segeralah meminta maaf pada orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, adab menuntut ilmu adalah istibarin, yaitu sabar. Sabar bukan berarti kita hanya diam, pasrah, ya, menerima kenyataan, pasrah dengan keadaan tanpa kita berbuat apa-apa. Itu bukan sabar, ya. Itu namanya putus asa, ya. Yang namanya sabar itu tidak hanya diam, tapi sabar itu adalah berjuang. Ya. Ketika kita menghadapi hambatan, ketika kita menghadapi masalah, ya, khususnya di dalam pembelajaran kita, ya, jangan menyerah. Kita harus tetap semangat, tetap harus berjuang. Ya. Itu namanya sabar. Jangan sampai kita kalah kepada orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi sabar. Sedangkan kita belajar, itu kan ibadah. Masa belajar tidak bisa sabar? Sementara orang yang berbuat dosa saja bisa sabar. Memang ada, Pak, orang berbuat dosa sabar? Ada, ya. Ada, banyak, ya. Contohnya nih, misalnya ada sebuah kisah nih. Begini ya, ada seorang pemuda bertemu dengan temannya yang sudah sukses, kaya raya, ya, di kota, ya, di Jakarta, ketemu. Kemudian meminta ingin diajak bekerja. Ya, tolong deh, aku kerja sama kamu, ya, supaya saya berhasil seperti kamu. Kamu udah kaya banget, punya rumah besar, punya kendaraan bagus-bagus. Tolong dong ajak saya ikut kerja sama kamu. Kemudian kata temannya apa? Boleh, silahkan kamu kalau mau kerja dengan saya. Ya. Loh, memangnya kamu kerjanya apa sih? Katanya. Saya ini buka toko. Katanya. Saya sudah banyak buka toko. Katanya. Wah, hebat dong kamu. Berarti kamu pengusaha sukses. Katanya. Gimana sih emang caranya buka toko biar sukses? Temannya tanya kan. Gampang. Saya kalau buka toko ya malam-malam bawa linggis. Ya. Saya datang ke toko, saya buka tokonya pakai linggis, ya kan, saya buka toko. Wah, itu sih namanya maling, katanya. Ya, itu namanya mencuri dong. Nah, iya kan saya bilang buka toko. Mau nggak? Kalau mau ayo ikut. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa, katanya. Akhirnya ikut. Ya udah, bolehlah, katanya buka toko lah. Yang penting kaya, banyak uang, katanya. Ya akhirnya malam-malam mereka berdua buka toko, ya, mencuri. Tetapi karena temannya ini belum berpengalaman, ya, ketika mencuri mengalami kesulitan, bilang kepada temannya, aduh susah nih saya mencongkelnya nih, pakai linggisnya susah, ini tidak bisa kebuka nih tokonya, katanya. Gimana nih? Kata temannya apa? Temannya bilang, sabar, kamu harus sabar, jangan menyerah, coba terus. Tuh, kan? Orang berdosa saja bisa sabar, masa kita yang belajar beribadah tidak bisa sabar? Ya, harus berjuang, terus berjuang. Ya. Sabarnya orang yang miskin itu dengan bekerja keras. Sabarnya orang yang sakit itu berobat. Ya. Jadi jangan misalkan kita sakit pasrah, sabar aja deh, nanti juga sembuh. Ya, bukan sembuh nanti malah tambah parah. Ya, berobat, minum obat, ikhtiar supaya sembuh, ya, ada usahanya, tidak hanya diam. Begitupun ketika kita belajar menuntut ilmu, dihadapkan kepada masalah-masalah, ya, kita harus tetap berjuang, kita harus sabar, ya, tidak hanya diam. Kemudian yang keempat,
adab dalam menuntut ilmu adalah bulghah. Artinya adalah modal atau biaya. Jadi setiap orang yang menuntut ilmu itu wajib mempunyai modal atau biaya. Ya. Misalnya untuk membayar iuran sekolah, ya, untuk membeli seragam sekolah, untuk membeli buku-buku pelajaran, ya, untuk membeli peralatan-peralatan sekolah dan sebagainya, misalkan transportasi, ya, ongkos, ya, untuk berangkat sekolah, untuk pulang sekolah, itu harus punya modal. Ya. Semuanya itu harus disiapkan supaya belajar kita berhasil. Ya. Jangan kita belajar, ya, kita sekolah semaunya. Ya, itu akan sulit nanti untuk berhasil. Sekolah, ya, tidak mau bayar iuran, ya, tidak mau pakai seragam, ya, tidak mau beli buku-bukunya, semaunya sendiri. Pokoknya saya sekolah datang, ya, pakai baju kaos, celana pendek, udah terserah saya. Ya nggak bisa, ya. Jadi tetap harus mengikuti peraturan, ya. Karena itu merupakan salah satu adab, ya. Jadi tidak bisa kita semaunya kita sendiri. Nah, untuk kalian, seusia kalian, ya, itu untuk masalah biaya atau modal, itu masih ditanggung oleh orang tua. Ya, alhamdulillah, ya, kalian masih diberikan kesempatan, ya, untuk belajar. Ya, diberikan orang tua yang baik, yang mulia, yang mau membiayai kalian untuk sekolah, untuk belajar. Ya. Karena itu kalian jangan sampai kalian menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh orang tua kalian untuk belajar. Ya. Pengorbanan orang tua kalian untuk menyekolahkan kalian itu sangat besar, luar biasa. Ya. Mereka harus bekerja. Bahkan ada yang orang tuanya dua-duanya harus bekerja. Ya, ayahnya bekerja, ibunya bekerja. Ya. Bahkan dari pagi hingga malam. Ya. Pagi sudah berangkat, malamnya baru pulang, sudah capek, ya, sudah letih, ya. Nanti paginya harus berangkat lagi, bekerja lagi. Apa kalian tahu susahnya orang yang bekerja, ya, mencari uang, mencari biaya untuk kalian? Ketika bekerja, bisa saja orang tua kalian itu menghadapi banyak masalah. Misalnya dimarahin bosnya, ya, dimarahi customernya, ya, pelanggannya, ya, atau menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan yang bikin pusing, ya kan, kepalanya pusing, ya kan, capek, lelah dan sebagainya. Itu semuanya, ya, dilakukan oleh orang tua kalian itu demi kalian, ya, untuk bisa menyekolahkan kalian. Nah, kalau kalian sudah disekolahkan, sudah dibiayai dengan begitu besar pengorbanan orang tua kalian, tapi kalian hanya malas-malasan, dosa besar kalian, ya. Artinya kalian tidak sayang sama orang tua kalian. Karena itu ketika kalian mengalami kesulitan dalam belajar, ya bisa jadi, mohon maaf nih ya, bisa jadi kalian tidak adab kepada orang tua kalian, ya, yang membiayai kalian. Ya. Salah satu-satunya cara ya harus minta maaf. Ya. Tidak bisa kalian mengabaikan orang tua dalam kehidupan kalian. Ya. Itu tidak bisa. Ya. Sampai kapanpun tidak bisa. Ya. Kalian sampai kapanpun harus tetap menghormati orang tua kalian. Ya. Jangan sampai, ya, kita, ya, menyia-nyiakan orang tua kalian. Karena pengorbanan orang tua itu tidak akan pernah bisa kita balas, ya, dengan apapun. Ya. Walaupun kita nanti sudah jadi orang besar, sudah banyak harta, ya, itu belum tentu kita bisa membalas pengorbanan orang tua. Orang tua itu luar biasa mendidik kita dari kecil, merawat kita, ya. Bahkan ibu itu dari sejak mengandung kita, ya, mengalami kesusahan sampai melahirkannya pun taruhannya nyawa, ya, berkorban untuk melahirkan kalian. Ya. Masa ketika kalian sudah disekolahkan berani sama orang tua, kurang ajar sama orang tua, itu dosa besar, ya. Hati-hati, ini harus diperhatikan banget, ya. Jangan sampai kalian lupa masalah ini, ya. Dan yang kelima, adab dalam menuntut ilmu adalah wa irsyadi ustazin, yaitu adalah adanya petunjuk dari guru. Ya. Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan orang-orang yang belajar. Ya. Karena ridho dari guru itu adalah sebab
turunnya ilmu kepada kita. Ya. Jika seorang guru sudah ridho kepada kita, ya, maka ilmunya itu akan sangat mudah, ya, sangat gampang kita terima. Ya. Bahkan kita akan sangat gampang untuk mengamalkan. Ya. Beda dengan orang yang belajar tapi tidak menggunakan adabnya kepada gurunya. Ya. Bisa jadi dia paham ilmunya tapi susah untuk mengamalkan. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk memuliakan guru kita, harus menghormati guru kita, ya, mempunyai adab kepada guru kita. Salah satunya yaitu dengan cara mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh gurunya selama masa pembelajaran kita. Ya. Ikuti, ya, apa yang sudah diatur oleh gurunya diikuti. Selama itu tidak melanggar syariat agama, ya, itu wajib kita ikuti. Tapi kalau sudah melanggar, ya boleh tidak diikuti. Ya. Misalnya gurunya mencuri, ya, kamu curi tuh mangga di sekolah sebelah, mangganya besar-besar, curi aja nggak apa-apa, ambil pakai plastik yang besar, bawa ke sini, ya, kita makan rame-rame di sini. Ya jangan mau kalau seperti itu, karena itu mencuri. Ya. Tapi kalau gurunya menyuruh mengerjakan soal, ya, gurunya memberikan tugas sekolah, itu harus dikerjakan. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh. Ya. Bisa tidak bisa kerjakan saja. Karena memang khususnya ya di pelajaran agama, ya, itu akhlak, ya, itu akan terlihat ketika seseorang itu mematuhi perintah gurunya atau tidak, ya. Jadi bukan masalah nilai, ya. Dan yang keenam, adab dalam menuntut ilmu adalah waktu lizamanin, yaitu membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi pendidikan itu berjenjang, ya, dan kita harus mengikuti itu. Nah, bagi kakak-kakak kelas 6, tahun ini saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya bisa lulus, ya, dengan nilai yang baik, agar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke SMP, ya, hingga nanti kalian bisa melanjutkan ke jenjang seterusnya, ke SMA dan seterusnya, ya. Jangan cepat berpuas diri, karena sebenarnya tidak ada istilah tamat belajar, itu tidak ada, ya, sebenarnya, kecuali kita meninggal, ya, baru tamat itu belajarnya, ya. Apalagi baru S1 misalkan, sarjana, atau S2, sudah merasa cukup, berhenti, merasa paling hebat, merasa sudah hebat, sudah tidak perlu belajar lagi, itu salah. Nanti jadinya sombong, ya. Silahkan, belajar lagi, ya. Lanjutkan lagi ke pendidikan berikutnya, ya. Itu silahkan, itu tidak apa-apa, itu malah bagus, ya. Itu malah sangat dianjurkan kita untuk selalu senantiasa belajar. Ya, yang tadi sudah kita bahas, yaitu zakain, cerdas, khirsin, optimis, wastibarin, sabar, bulghatin, punya modal atau biaya, wa irsyadi ustazin, ada petunjuk gurunya, dan kemudian waktu lizamanin, sabar kita karena membutuhkan waktu yang lama, ya. Dan terakhir, saya ingin meminta maaf atas segala kekurangan-kekurangan saya selama mengajar kalian di sekolah maupun selama masa pembelajaran jarak jauh di rumah, ya. Banyak sekali kekurangan-kekurangan saya, mohon dimaafkan. Dan bagi kalian tidak perlu minta maaf, ya. Kalian minta maaf atau tidak minta maaf, tetap sudah saya maafkan semuanya, ya. Jadi mungkin ada yang malu ngomong sama saya, atau sungkan, atau takut ketemu saya, misalkan malu mau minta maaf, ya tenang saja. Sudah saya maafkan semua, ya. Beres, tidak ada masalah, clear, ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Dan di penghujung Ramadan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.